Teman senior aja butuh kasus, ngapain kasih ke kamu? Karena pengacara banyak sekali, dia aja butuh kasus. Kalau perlu rebutan kasus. Oh gitu Rebutan Pak ya. penanganan kasus, iya nggak? Sesama Iya, biskota nggak boleh kan begitu. Dengan Pak? Arif di Jogja Pak. Arif di Arif Jogja. di Jogja. Arif di Jogja. Oke, gimana Mas? Mas Arif? Ya. Bapak mau bertanya Pak, bagaimana sih Pak kita Saya itu mau jawab, Arif. Oh iya Pak. Bagaimana sih Pak kita meyakinkan klien itu bahwa kita itu bisa menangani perkaranya si klien, apalagi di dalam hal ini kan mungkin ya nantinya kita juga akan dilihat oleh klien jam terbang kita, apakah sudah pernah menangani kasus atau bagaimana, yang istilahnya advokat-advokat pemula gitu Pak. Meyakinkan klien bahwa kita tuh bisa untuk istilahnya menangani perkaranya beliau-beliau ini gitu. Nah, terus bagaimana sih Pak kita bisa melihat bahwa si klien ini yang tadi udah disebutkan oleh Bapak kan kayak oh si klien ini terindikasi bahwa dia berbohong atau memang kedepannya mungkin bagi advokat sendiri ini, oh ini nggak baik nih kalau memang kita layanin klien ini sampai seterusnya bahkan menjadi klien tetap seperti itu Pak. Oke, Mas Arif, kalau Mas Arif jadi advokat, baru lulus gitu ya, baru PKPA, lulus disumpah, kira-kira menurut Mas Arif, siapa klien pertama Mas Arif? Kalau saya sih biasanya Karena belum kan punya jam terbang ya. Iya, kalau advokat itu biasanya ini Pak ya, istilahnya sama teman-teman juga gitu ya. Mungkin juga kliennya itu istilahnya dapat dari teman yang senior yang udah jadi advokat sih Pak gitu. Teman senior yang sudah jadi advokat. Teman senior aja butuh kasus, ngapain kasih ke kamu? Karena pengacara banyak sekali, dia aja butuh kasus. Kalau perlu rebutan kasus. Oh gitu rebutan Pak ya. penanganan kasus, iya nggak? Sesama Iya, biskota nggak boleh kan begitu. Oh gitu ya. Enggak, kirain saya kan namanya mungkin nantinya setelah lulus jadi kita itu jadi apa namanya kerja di law firm atau bagaimana kan jadi staf advokatnya gitu nanti mungkin akan dikasih kasus sama dari senior-seniornya gitu Pak yang saya pikirkan. Nggak begitu, nanti seniornya duluan karena dia butuh perkara. Jadi sekarang begini, Mas Arif jadi advokat pemula, baru jadi advokat. Pertama, kasus yang Mas Arif tanganin tentunya dari lingkungan sekitar. Oke Pak. Lingkungan tempat tinggal Mas Arif atau dari famili keluarga Mas Arif. Kenapa dia mau ngasih perkara ke Mas Arif? Pertanyaan begitu. Karena Mas Arif lulus S1-nya aja IP-nya 3,8. IP-nya memuaskan, oh Mas Arif itu pinter, dia jadi pengacara baru, kita kasih aja kepercayaan untuk menangani perkara. Ya, Mas Arif pinter, jangan IP-nya 3,1, 3, sedih. Ya, jadi IP-nya harus tinggi, berarti kuliahnya beneran. Jangan kuliahnya cuma absen, apalagi sekarang online, jadi cuma absen terus lulus. Nah, ilmunya juga nggak bisa, kurang bisa dipertanggungjawabkan. Terus kedua, perilaku Mas Arif itu baik, ya. Mas Arif agamanya apa? Islam Pak. Islam. Berarti Mas Arif sering ke masjid, rajin sholat. Tetangga-tetangga di situ, kita percaya deh sama Mas Arif bisa nangani perkara, kita amanah. Selain IP-nya tinggi, tapi dia juga rajin beribadah. Jadi cerminan pribadi juga orang lihat. Kalau Mas Arifnya sering cekek botol, ya pulang pagi minum di tempat dugem, ngopi sana ngopi sini nggak karu-karuan, ya nongkrong sana nongkrong sini di karaoke dan lain sebagainya. Percaya nggak bahwa Mas Arif itu bisa nangani masalah, bisa menyelesaikan masalah? Amanah nggak? Pasti orang nggak akan percaya. Oh dia aja tukang cekek botol, tukang mabok,
Cekek botol tahu, tukang mabok gitu. Dia nggak akan percaya. Nah, tapi kalau Mas Arif itu tadi tempat ibadah rajin, wah ini orang bisa dipercaya. Apalagi di lingkungan sekitar Mas itu aktif berorganisasi. Biasa membela kepentingan rakyat sekitar. Misalkan ada gorong-gorong yang macet, yang rusak, Mas Arif gerakan. Ada sesuatu penjoliman di lingkungan Mas Arif di depan. Pasti komentar orang, wah ini pengacara bisa diandalkan. Ya, karena kepribadiannya baik. Ditambah lagi meyakinkan klien itu dengan LO, legal opinion. Legal opinion yang dibuat Mas Arif itu bagus, dia tambah yakin. Kepribadian bagus, kecerdasan otak bagus, kecerdasan mental bagus, bisa dipercaya. Ya. Karena kepercayaan itu timbul ya dari rasa empati. Ya, konsisten terhadap tindakan kita. Kalau tindakan kita pelintat-pelintut, orang nggak percaya. Iya nggak? Iya, Pak. Jadi itu jawaban saya, LO terminannya, tapi bukan sekedar LO, yaitu kecerdasan mental kita, ya, perilaku kita. Makanya advokat yang baik, yang advokat putih tidak pernah ke tempat dunia malam. Ya, kalau ada advokat putih ke dunia malam itu bukan advokat putih namanya. Apalagi pulang pagi dan sebangsanya, ya, itu bukan advokat yang amanah. Nah, pertanyaan kedua tadi Mas Arif bilang, Pak, bagaimana kalau ketemu klien yang nakal, yang nggak mau cerita macam-macam gitu kan? Itu dia jadi klien kita tolak atau bagaimana? Kalau nanganin perkara, hanya satu yang boleh kita tolak apabila perkara itu bertentangan dengan hati nurani kita. Hati nurani si advokat. Itu boleh. Ya. Kalau yang lain tidak boleh. Dan dalam membela kepentingan hukum klien itu jangan lebay. Ya. Dan juga membela kepentingan hukum klien itu jangan asal menggugurkan kewajiban. Tapi harus maksimal kita lakukan, tapi tidak lebay. Kalau lebay, lawan kita akan benci, lawan kita akan kesal dan sebangsanya. Bahkan ada yang lebay, yang overacting, akhirnya dipenjara. Dikenakan sanksi Undang-Undang Tipikor. Waktu itu kamu, Mas mungkin tahu, ada advokat yang teriak, kliennya tabrakan, terus jidatnya kayak bapau. Ingat nggak? Iya, iya. Ya. Nah, yang seperti itu terlalu berkelebihan. Sehingga oleh penyidik KPK dianggap menghalang-halangi, dianggap melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Menghalang-halangi tindak penyidikan perkara korupsi. Padahal satu sisi, di pasal 16 Undang-Undang Advokat diterangkan bahwa advokat itu punya kekebalan hukum. Tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Ya, dengan catatan pembelaannya itu harus beretikat baik. Kalau tidak beretikat baik, ya dia seperti itu akibatnya, yang bilang, wah kayak bapau gitu. Oke, Mas Arif, puas? Iya, Pak. Kalau berarti Pak yang tadi yang dia di pertama itu yang terkait apa namanya advokat pemula yang di mana sekitarnya dulu yang kita istilahnya meyakinkan orang-orang sekitar dulu, berarti dalam tanda kutip juga kita untuk memilih fee-nya juga berarti istilahnya bisa dibayar seikhlasnya atau gimana gitu Pak? Seorang advokat jangan bicara tentang fee dulu. Oh gitu Pak. Ya, pantangan. Karena apa? Ada advokat ya yang cari klien, cari padahal nggak boleh kan? Ya, misalkan contoh, ini contoh sederhana. Saya ngelihat
Mas Arif, maaf ya, tukang main perempuan, Don Joan lah, pokok yang jelek-jelek dah, tukang judi dan sebangsanya, tapi jadi advokat. Saya dikasih uang sama Mas Arif untuk perkara saya kasih Mas Arif, saya nggak bakal mau. Iya nggak? Iya, Pak. Dibayar pun saya nggak akan menyerahkan perkara sama Mas Arif. Dan orang yang diberikan kepercayaan untuk menangani sebuah kasus itu nggak gampang. Karena kalau ditangani seseorang advokat, dia bisa jualan, bisa nyebrang lawan, ya, bisa berkhianat. Karena dia diberikan kekuasaan khusus untuk menyelesaikan perkara. Ya. Jadi ada di pasal 1792 tuh, KUH Perdata, kan memberikan kuasa itu dengan ikhlas persetujuan untuk menyelesaikan perkara. Nah kalau perkara ini saya kasih Mas Arif, sedangkan Mas Arif jago judi, jago main perempuan, jago mabok-mabokan, bodoh gak saya? Iya, Pak. Iya gitu kan. Jadi jangankan gratis, dibayar pun orang belum tentu ngasih perkara. Jadi perilaku advokat harus dijaga. Ya, kalau Mas Arif nanti jadi advokat, jadilah advokat yang bersih, yang putih. Jangan saya temukan atau ditemukan Satpol PP ada di dunia malam. Ya, itu nanti orang nggak akan percaya lagi. Gitu. Paling yang percaya itu adalah yang 11-12 yang kelakuannya sama. Itu pun lagi tanda kutip lagi mabok. Ya, oke Mas Arif.